Saudara, kasus pembunuhan putra bungsu anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS hingga kini masih belum terungkap. Polisi masih mendalami peran orang terdekat korban dengan memeriksa sejumlah saksi. Sudah hampir 2 pekan, polisi belum mengungkap tersangka pembunuh anak politisi PKS di sebuah rumah mewah. Dari hasil pemeriksaan saksi dan otopsi, korban tewas karena luka benda tajam di tubuhnya. Polisi mengungkap rumah mewah tempat ditemukannya jasad korban tidak memiliki petugas keamanan dan CCTV di rumah itu juga mati sejak 2023. Kapolda Banten menegaskan hingga kini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik masih mendalami keterangan sejumlah saksi yang merupakan orang terdekat korban untuk mencari motif pembunuhan. Polisi juga turut memeriksa sejumlah barang bukti untuk mencari jejak pelaku. Saya tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan, ya, masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda bagaimana? Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon, yang dipimpin oleh Pak Dirkrim Ketua timnya Pak Dirkrim Masih dalam tahap penyelidikan, kita dalami pemeriksaan saksi dan sebagainya. Termasuk kita sudah mendatangkan lapor. Mudah-mudahan yang mendengar mencari ada informasi, segera informasikan ke kita. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyatakan, polisi masih memiliki waktu untuk mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS ini. Lantaran, proses penyidikan yang dilakukan polisi harus melewati sejumlah tahapan yang cukup panjang. Polisi harus dengan hati-hati menginvestigasi satu persatu barang bukti, terlebih dengan tidak berfungsinya CCTV di lokasi kejadian. Memang keberadaan alat teknologi akan bisa membantu polisi untuk mengumpulkan sekian banyak bukti. Sekian banyak bukti itu nanti akan bisa ditindaklanjuti dengan uji forensik dan semacamnya. Karena itu, hitung-hitungan saya, kalau kita pakai batas waktu bawah, maka diperkirakan butuh sekitar 16 hari bagi pengungkapan kasus pembunuhan. Dengan asumsi sedemikian rupa, maka perhitungan saya pada awal Januari 2026, pihak Polda akan bisa mengumumkan siapa kira-kira yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini. Atau kita bisa pakai ambang atas, batas waktu atas, yaitu 46 hari. Kalau batas waktu ini yang kita jadikan acuan, maka perkiraan saya akhir Januari atau awal Februari 2026 baru polisi akan menyampaikan pengumuman kepada publik tentang siapa pelakunya. Untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini, penyidik wajib memiliki minimal 2 alat bukti yang sah. Hingga saat ini, sebanyak 15 orang saksi telah diperiksa yang berasal dari orang terdekat korban. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengulas apa saja teka-teki yang bisa diurai di balik kematian anak politisi PKS di Cilegon. Saat ini kita akan berbincang di Sapa Indonesia Malam bersama Hanifah Hasna, kriminolog, dan Ito Sumardi sebagai Kabareskrim periode 2009-2011 melalui sambungan virtual. Selamat malam Mbak Hanifah, Pak Ito. Selamat malam, Mas Radi, Pak Ito. Baik. Saya ke Mbak Hanifah dulu nih. Mbak Hanifah, 2 pekan ini bukan waktu yang sebentar sih sebenarnya ya kalau melihat track record penyelidikan kasus pembunuhan biasanya kan relatif ada titik terang dan sudah menjurus ke orang-orang yang dicurigai begitu. Tapi ini 2 pekan sepertinya masih agak buram begitu. Nah, dari temuan luka korban ini kita langsung bicara ke temuan-temuan yang sejauh ini sudah ditemukan oleh penyelidik begitu ya. Dari temuan luka korban dan tidak adanya barang hilang di lokasi, apakah ini ada indikasi kalau motif pelakunya ini karena dendam atau justru merupakan tindak kejahatan yang tersusun rapi kalau menurut Mbak Hanifah? Ya baik. Kalau dalam kriminologi banyaknya luka dan tidak adanya motif ekonomi, artinya dalam hal ini tidak ada yang hilang, itu memang mengarah pada 2 kemungkinan besar. Kemungkinan yang pertama adalah motif emosional seperti dendam atau kemarahan personal, entah kepada anggota keluarga yang mana, apakah orang tua atau yang lainnya. Okay. Yang kedua, tindakan kekerasan ini memang fokus pada korban, bukan pada harta. Artinya bahwa menyakiti seseorang dengan melukai tadi itu sebagai korban simbolik gitu ya, untuk mengarah kepada korban yang sesungguhnya. Jadi bisa jadi anak ini adalah korban sekunder
yang sebetulnya yang disasar adalah untuk menyakiti orang tua. Bisa jadi Oke. seperti itu. Tapi ini belum otomatis berarti bahwa kejahatan ini tersusun rapi. Nah, biasanya kekerasan ekstrim ini bisa terjadi secara impulsif. Tapi impulsifnya itu membawa luka lama atau kondisi-kondisi konflik yang lama yang tidak terselesaikan dan mendalam. Jadi yang ini terlihat adalah kejahatan yang berorientasi pada korban, yaitu victim oriented crime, bukan objek, karena tidak ada Ya. barang atau sesuatu pun yang hilang dari kejadian Oke. ini. Baik. Koreksi kalau saya salah, Mbak Hanifah. Kalau dalam ilmu kriminologi sepertinya juga ada langkah profiling ya yang diambil oleh penyelidik untuk menelusuri siapa pelakunya. Nah, dengan pelaku tidak mengambil barang berharga di TKP, tapi melakukan kekerasan yang intens begitu ya, kita ketahui bersama. Apa yang Anda lihat dari pola ini? Apakah sudah bisa dilihat setidaknya profil pelaku dengan pola-pola seperti itu? Iya, kalau kita lihat yang seperti saya sampaikan bahwa ini adalah victim oriented crime. Yang dituju adalah orang, yang dituju adalah pelampiasan emosi. Expressive violence itu menunjukkan kemarahan yang luar biasa kepada korban yang sesungguhnya, tetapi dia mencari korban lain untuk menyakiti. Jadi muatan emosinya terlihat sangat-sangat kuat. Biasanya ini terhubung secara personal antara korban atau keluarga si pelakunya ini. Atau ingin memastikan karena dengan dia melakukan kejahatan atau kekerasan yang brutal atau ekstrim, biasanya dia memastikan bahwa korban yang sesungguhnya itu benar-benar hancur dengan cara menyakiti orang yang dia sayang. Tapi walaupun seperti ini belum cukup untuk menarik kesimpulan soal identitas, hanya sebatas karakter perilaku dari kejahatan itu sendiri. Oke, baik. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, seperti yang saya tanyakan juga tadi ke Mbak Hanifah, 2 minggu itu sepertinya, kalau koreksi ya kalau saya salah, karena Pak Ito juga pernah di Bareskrim lama juga dan memimpin Bareskrim cukup lama. Apakah dari ilmu penyelidikan yang seringkali digunakan polisi, waktu 2 minggu itu bukan waktu yang cukup untuk mengungkap siapa tersangka dalam kasus-kasus seperti ini? Ya, saya kira begini, dalam pengungkapan satu kasus, kalau mengacu kepada teori segitiga pembuktian, itu ada saksi, barang bukti, ada tersangka. Sini tersangkanya belum ada. Barang buktinya sangat lemah, kemudian juga saksi-saksinya saat ini belum ada terkait. Nah, kesulitan yang dihadapi oleh penyidik, ini termasuk kasus yang sulit, karena dari tadi segitiga pembuktian, semuanya belum bisa memenuhi secara optimal. Jadi yang pertama kendala teknisnya, CCTV yang ada di sana itu rusak dan tidak berfungsi saat kejadian, sehingga bukti visualnya sangat hilang ya. Kemudian yang kedua, pada saat kejadian itu ada hujan lebat ya, sehingga jejak-jejak fisik di tempat kejadian itu saat itu sulit untuk dilakukan penyelidikan secara forensik. Kemudian yang kedua adalah faktor lain, tidak ada informasi masyarakat yang signifikan, meskipun tadi kita lihat Pak Kapolda mengajak publik untuk melapor ya, tentunya kita menunggu. Penyidik juga berupaya untuk melakukan tes DNA sidik jari, tapi prosesnya saat ini masih berlangsung terus ya. Dan juga kita melihat bahwa tadi disampaikan oleh Mbak Hanifah, betul sekali kalau lihat daripada perlakuan yang sangat brutal kepada anak ya, yang boleh dikatakan kan tentunya anak ini masih jauh daripada hal-hal yang mungkin menimbulkan sesuatu bagi seseorang ya, yang sakit hati atau apa. Jadi betul yang dikatakan Mbak Hanifah, kemungkinan besar ini sasaran antara, yang ini pasti didalami oleh pihak kepolisian. Nah tentunya apa yang disampaikan Pak Kapolda tadi, kasus ini adalah termasuk kasus yang sulit. Kita juga tentunya berharap bahwa dari keterangan-keterangan dari pihak-pihak tertentu akan bisa mengungkap, dan biasanya ini sejalan dengan waktu akan terungkap juga. Tapi tadi dari segitiga pembuktian ini adalah kasus yang sulit karena saksi tidak ada, tersangkanya belum ditemukan, kemudian barang bukti juga sangat minim. Saya kira itu dari teori pengungkapan kasus. Baik, barang bukti cukup minim, saksi yang melihat kejadian juga minim, ditambah juga pada saat kejadian crime scene ini sepertinya agak rusak oleh cuaca ya, hujan, karena hujan lebat seperti yang diungkapkan oleh Pak Ito tadi. Jadi ini waktu yang sebenarnya cukup wajar untuk mengungkap kesulitan-kesulitan tadi. Tapi saya tertarik dengan CCTV yang sudah Pak Ito singgung juga nih tadi. Ini kan ada kejanggalan sebenarnya dengan CCTV yang dikatakan rusak begitu ya, atau tidak berfungsi lagi.
Tapi ada nggak kira-kira indikasi yang Pak itu juga bisa lihat ini merupakan sabotase internal, dan bagaimana seharusnya polisi menangani perkara-perkara seperti ini yang terlihat ada sabotase internalnya begitu Pak Ito? Ya, kita tentu melihat tempus delictinya ya Mas ya. Ini kan tahun 2025, akhir tahun. CCTV itu tentunya melalui penelitian forensik ya, itu sudah rusak sejak tahun 2023. Nah ini ada dua, memang mungkin pemilik rumah itu merasa CCTV ini tidak merupakan satu hal yang bermanfaat ya bagi yang bersangkutan sehingga didiamkan saja. Tapi kalau menurut pendapat saya, kalau memang ini disengaja dalam waktu yang cukup lama, ini mungkin juga tidak terlalu terkait ya dengan permasalahan ini. Karena biasanya kalau lihat kejadian yang sedemikian brutal, ini kelihatan emosi sesaat yang mungkin tidak dipendam dalam waktu yang cukup lama, itu menurut saya ya. Tapi tentunya ini kan juga harus didukung dengan keterangan saksi-saksi dan hasil nanti pendalaman daripada penyelidikan daripada para anggota dari Polda Banten, karena sekarang kan sudah diambil alih sehingga sekarang all out ya dari Polda untuk bisa mengerahkan para ahli forensiknya. Demikian. Saya kembali ke Mbak Hanifah. Tapi setidaknya dengan lamanya pengungkapan ini dan juga beberapa saksi yang sudah diperiksa ya, kalau saya tidak salah ada sekitar 15 saksi yang diperiksa dengan waktu yang sudah berlangsung 2 minggu. Ada unsur kehati-hatian dari polisi atau jangan-jangan ada yang ditutup-tutupi oleh polisi, Mbak Hanifah, menurut Anda? Baik, jadi jumlah saksi itu tidak selalu berbanding lurus dengan cepatnya penetapan tersangka, Mas Radi. Karena secara teknis ini bisa terjadi karena yang pertama, keterangan saksi tidak saling menguatkan. Jadi walaupun ada 15, mau 40, kalau tidak saling menguatkan ini akan menjadi lemah lagi. Nah, saksi itu biasanya hanya tahu kondisi sebelum atau setelah kejadian saja, bukan saat inti peristiwa. Ini sehingga kondisi ini menjadi menyulitkan. Atau belum ada bukti fisik yang secara langsung mengikat satu orang tertentu atau mengerucut kepada pihak-pihak tertentu dari sejumlah orang yang sudah diperiksa. Nah, padahal dalam hukum pidana itu penyidik tidak boleh menetapkan tersangka hanya berdasarkan asumsi atau tekanan publik. Saat ini kan kita menerima tekanan publik bahwa ini harus segera diselesaikan. Saksinya sudah banyak. Karena harus ada minimal 2 alat bukti yang saling menguatkan. Dan sejauh ini sepertinya belum ada yang menguatkan. Saya tertarik juga untuk bertanya kepada narasumber-narasumber saya soal motifnya. Meskipun saat ini belum diketahui siapa sebenarnya pelaku. Tapi motif juga menarik untuk didalami. Mengingat korban ini adalah anak politisi Partai Keadilan Sejahtera yang juga punya posisi penting di partai. Apakah motif politik atau balas dendam pribadi ini lebih mungkin dicurigai untuk menjadi motif pembunuhan anak dari politisi PKS ini? Saya akan tanyakan kepada 2 narasumber saya itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wingswood. Pusing, kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya rendah gulanya. Mulai dari transaksi harian, bisnis, hingga masa depan, SMBC Indonesia hadir melayani semua. Buat bisnis melaju, tumbuhkan investasi, buat mimpi jadi nyata, bersama lebih bermakna. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya.
Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. Ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium. Sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hai, ikut aku yuk. Hari-hari aku tuh padat banget. Makanya baju mesti nyaman, wanginya harus seharian. Suka banget sama Royal by So Clean Sweet Floral. Ada UV serumnya loh. Gak bakalan bau matahari, bau polusi, apalagi bau apek. Disentuh aja, wanginya nyebar. Tetap wangi deh. Pakai Royal by So Clean Sweet Floral, wanginya never ending. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. Ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium. Sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. baru nih, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Tinggi antioksidan. Rendah gulanya. Seger, sehat lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Pucuk tehnya Rendah gulanya. Masih memperbincangkan teka-teki yang harus diurai dari tewasnya anak politisi PKS yang tewas dibunuh di rumahnya sendiri. Saya tadi ke Mbak Hanifah, saya tertarik untuk juga mengungkap motif dari pembunuhan ini meskipun tersangkanya masih belum ada titik terang begitu sampai sekarang. Menurut Mbak Hanifah, apa yang paling mungkin dikaitkan dengan kasus seperti ini? Apakah motif politik, balas dendam, pribadi, ataukah apa? Mbak Hanifah. Baik, kalau kita melihat bentuk kejahatannya sejauh ini motif emosional. Apakah itu terkait dengan politik, bisnis atau yang lain-lain? Tapi setidaknya di dalam motif tersebut ada motif emosionalnya gitu. Karena kita melihat bahwa kejahatan atau perilaku yang ditunjukkan itu adalah aksi yang sangat brutal, overkill dilakukan terhadap anak kecil. Ini kan kondisi-kondisi di mana dia mau menunjukkan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi ada pesan-pesan simbolik dalam kejahatan seperti ini. Jadi kalau kita harus menentukan apakah ini bisnis, apakah ini politik, kita tetap harus melakukan kajian lebih lanjut. Tapi dalam hal ini ada motif, ada kondisi-kondisi emosional yang tidak bisa dikendalikan. Baik. Pak Ito, tapi dengan posisi saat ini belum ditemukan atau belum juga ditetapkan orang yang bertanggung jawab dalam ini tersangka, dimungkinkankah polisi bisa mendeteksi lebih dini motif yang dipakai pelaku untuk menghabisi nyawa korban dalam hal ini anak politisi PKS ini, Pak Ito? Ya, saya kira betul ya. Yang dikatakan Mbak Hanifah dengan Mas Radi juga bahwa saya yakin polisi saat ini sedang mendalami dari motif ya, sebagai circle daripada yang akan dikembangkan. Betul. Motif ini tentunya harus dilakukan juga dengan memprofiling ya, mungkin orang tua melalui jejak digital kan bisa lihat apakah selama ini ada orang yang memang ketersinggungan atau ada hal-hal yang lain. Saya yakin dari teman-teman penyidik Polda Banten melakukan penelusuran dari jejak digital, termasuk salah satu di antaranya termasuk memprofiling ya dari aspek mungkin politik, kegiatan politik atau mungkin kegiatan bisnis ataupun ada kegiatan-kegiatan pribadi lain. Yang kedua tadi saya koreksi bahwa CCTV itu memang sekitar 2 minggu ya rusak. Nah ini tentunya juga menjadi pendalaman. Ya, seperti kasus waktu Sambo dulu ya. Kita melihat apakah memang CCTV ini sengaja dirusak atau memang rusak secara mekanik ya atau secara alami. Karena kalau ini nanti ada
sesuatu keterkaitan, tentunya ini juga akan, kalau memang pelakunya ternyata ditemukan, maka ini bisa dilakukan pemberatan dengan kasus 340 pembunuhan berencana. Jadi ini pun akan dikait-kaitkan, dan tentunya saya yakin tentu tidak mendahului penyidik yang saat ini sedang bekerja keras. Saya yakin kasus ini akan segera dapat diungkap, berangkat daripada penelusuran motif. Kedua adalah berangkat daripada CCTV tersebut, ya, analisa secara digital forensik maupun juga analisa secara technical forensik untuk CCTV tersebut. Demikian mungkin dari pendapat dari saya. Baik, Pak Ito, tapi dengan kondisi-kondisi yang sudah Pak Ito paparkan ini tadi ya, dengan keterbatasan barang bukti, minimnya saksi yang melihat kejadian begitu, kira-kira polisi idealnya membutuhkan waktu berapa lama untuk kasus-kasus dengan tipikal seperti ini? Tergantung ya, karena kan sekarang sudah diambil alih oleh Polda. Polda itu memiliki peralatan dan juga personel yang mereka lengkap ya. Dan saya kira ilmunya juga sama dengan saya ya. Jadi mereka, adik-adik saya itu mereka sudah profesional, apalagi dibantu dengan ahli psikologi ya. Kemudian ahli-ahli daripada mungkin yang teknis ya, ahli teknologi dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak mungkin akan menyampaikan hal-hal yang bisa merusak hasil penyelidikan, karena tadi ya polisi juga harus hati-hati dalam menentukan seseorang menjadi tersangka, karena ada konsekuensinya apabila salah. Tapi saya ke Mbak Hanifah, dengan kondisi seperti ini ada nggak sebenarnya risiko kasus ini menjadi cold case atau kasusnya dihentikan karena tidak adanya pelaku atau polisi sebenarnya yang sedang melakukan taktik, atau yang saat ini berjalan masih on the track menurut Mbak Hanifah? Baik, risiko cold case itu selalu ada dalam setiap kasus kompleks. Saat ini yang kita hadapi kan kasus yang kompleks sekali ya, tapi belum bisa disimpulkan ke arah sana. Dalam kasus sensitif seperti ini, seringkali penyidik sengaja memperlambat publikasi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi ulang bukti. Yang kedua, untuk mencegah pelaku menghilangkan jejak tambahan. Jadi kalau ini disampaikan ke publik, mungkin dia akan melakukan penghilangan barang bukti, atau dia melakukan case-case baru itu ya, atau alibi-alibi baru. Dan untuk menghindari kesalahan fatal dalam penetapan tersangka. Menurut saya lebih baik lambat tapi tepat daripada cepat tapi salah. Lebih baik lambat tapi tepat daripada cepat tapi tidak tepat atau salah gitu ya, malah salah sasaran. Saya ke Pak Ito kembali. Kalau dari Pak Ito untuk proses investigasi selanjutnya, apa saran yang bisa dikemukakan kepada pihak polisian? Seperti misalnya melibatkan tim khusus atau teknologi forensik canggih supaya tidak berlarut-larut kasus ini ke depannya. Saya yakin bahwa penyidik di Polda Banten juga mendapatkan asistensi maupun bantuan dari Bareskrim ya. Karena ini kan kasus menyangkut masalah perhatian publik, dan juga tentunya bagi Polri saat ini adalah menguji daripada profesionalisme anggota. Dan saya merasa bahwa apa yang sudah dilakukan teman-teman di Polda Banten itu saat ini sudah on the track, dan saya yakin ini tidak menjadi cold case ya. Karena bagaimanapun juga ini juga ada semacam, meskipun sedikit, meskipun minim, bukti-bukti ini bisa dikembangkan nanti melalui digital forensik ya. Kemudian juga melalui jejak digital daripada mungkin keluarga korban termasuk ayahnya sebagai politikus, juga nanti akan dilihat di profil ya, di profil apakah memang tadi saya sampaikan ada masalah politik, masalah bisnis, atau masalah pribadi. Karena ini kan yang jadi sasaran antaranya adalah korban seorang anak yang dilakukan tindakan secara brutal ya. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Mbak Hanifah bahwa betul sekali ini dengan satu emosi ingin membuat yang bersangkutan sakit hati terhadap orang yang disayangi, dan ini tentunya juga akan menjadi fokus bagi pada penyidik untuk mendalami dari motif. Setelah dari motif itu nanti baru bisa dilihat kalau politik siapa rekan politiknya, kalau bisnis siapa rekan bisnis, kalaupun ada masalah pribadi dengan siapa orang tua yang bersangkutan itu memiliki satu keterkaitan. Saya kira itu yang mungkin saat ini sedang didalami, Mas. Saya punya dua pertanyaan yang cukup spesifik ke Mbak Hanifah. Soal apakah kasus ini, mungkin Anda punya analisis begitu ya sebelumnya, apakah kasus ini mirip dengan pola pembunuhan anak di lingkungan elit lainnya di Indonesia, dan pertanyaan lainnya, apa pelajaran kriminologi yang bisa diambil untuk pencegahan kira-kira Mbak Hanifah?
Iya baik, Mbak, kalau kita melihat perkembangan kejahatan saat ini itu memang dari berbagai macam motif dan dari berbagai macam permasalahan atau kondisi-kondisi yang tidak terselesaikan. Tapi ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata pelaku kejahatan itu tidak hanya menyasar orang yang seharusnya memang disasar, yaitu korban primer, tapi sekarang sudah mulai melakukan kepada korban sekunder. Dan ini memang harus kita pelajari dan untuk menjadi perhatian kita masyarakat semua bahwa segala permasalahan itu harus segera diselesaikan bila memang harus bisa diselesaikan atau harus segera dilaporkan ketika sudah mengarah pada kejahatan. Tapi kalau kita kembali pada kasus ini, sebetulnya ada hal-hal krusial yang harus kita segera diselesaikan oleh pihak kepolisian. Yang pasti seperti yang disampaikan oleh Pak Ito tadi, bahwa pihak penegak hukum harus segera mengunci kronologi berbasis forensik. Karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui apa saja diskusi atau obrolan atau ada ancaman-ancaman sebelumnya terhadap keluarga, sehingga yang kita pakai adalah kebenaran, bukan hanya narasi publik, karena bagaimanapun juga narasi publik itu sudah sangat-sangat liar dan menuntut pihak kepolisian segera menyelesaikan. Lalu pendalaman relasi sosial dan keluarga itu ditambah dengan lingkungan terdekat, apakah keluarga ataukah anggota keluarga yang lain gitu ya. Kemudian transparansinya itu harus terukur, karena tidak semua harus disampaikan kepada publik. Jadi walaupun ini disampaikan secara nyata atau terbuka, tapi ada hal-hal yang harus tetap ditutup dan tidak membuka detail-detail sensitif, karena bagaimanapun juga ini masih dalam proses penyelidikan. Nah ini penting kepercayaan publik terjaga dan spekulasi tidak berkembang liar, tetapi fokus pada penyelesaian permasalahan. Ya, spekulasi di luar memang liar, tapi ya itu tadi betul kata Mbak Hanifah, sepertinya ya kalau saat ini proses penyidikan harus fokus, tidak terganggu oleh anasir-anasir di luar yang semakin liar begitu. Tapi saya ingin tanyakan juga dari sisi pelaku kriminal, Mbak Hanifah, sebenarnya apa implikasi jika pelaku ternyata bukan orang asing begitu? Nah, seperti bagaimana faktor stres rumah tangga atau dendam pribadi memengaruhi dalam tanda kutip brutalitas serangan dalam kasus ini? Iya, sangat mungkin sekali. Karena bagaimanapun juga kita kan berpijak pada kondisi korban. Seperti yang Pak Ito tadi sampaikan, seorang anak umur 9 tahun itu masih belum memiliki konflik-konflik tertentu dengan temannya, kalau kita ngomongin pertemanan ya, karena dia mungkin tidak ada hubungan dengan orang dewasa. Tapi sekarang bahwa anak itu menjadi alat untuk menyakiti seseorang yang dituju, itu menjadi hal yang baru, mungkin ada kebaruan dalam kejadian-kejadian luar biasa. Walaupun pada beberapa kasus dalam 1 tahun ini ada beberapa kasus-kasus bisnis di mana di antara 2 orang bisnis ini ketika tidak bisa menyelesaikan, dia pasti menggunakan anak sebagai alat untuk melakukan upaya balas dendam. Nah ini yang harus kita edukasikan kepada masyarakat. Baik, terakhir saya ke Pak Ito. Oke, tadi kita sudah singgung bahwa penyidik tetap harus fokus meskipun anasir liar, pendapat yang begitu beragam di luar ini loncat-loncat begitu ya, seakan juga bisa mengganggu proses penyidikan dan penyidikan. Tapi sebenarnya apa langkah krusial yang harus dilakukan oleh penyidik saat ini Pak Ito, supaya kasus ini tidak menjadi misteri dan menimbulkan beragam spekulasi liar di masyarakat yang sudah saya utarakan tadi? Ya, yang jelas penyidik akan fokus ya. Meskipun demikian, kalau ada pendapat-pendapat lain yang bisa masuk akal, tentunya ini bisa menjadi petunjuk. Misalnya contoh tadi saya sampaikan, apakah ini terkait dengan masalah politik, masalah bisnis, ataupun ada masalah pribadi dan masalah keluarga. Karena kan di sini kita bisa melihat bahwa pelaku ini telah melakukan tindakan yang betul-betul menunjukkan dari segi psikologi itu adalah satu dendam ataupun yang dia memang tidak hanya ingin membunuh, tapi juga ingin melakukan sesuatu yang membuat seseorang yang disayang itu sakit hati ya. Saya kira ini kalau ada spekulasi-spekulasi di luar itu yang tidak terkait, saya yakin penyidik juga akan mengabaikan. Tapi tentunya kita tidak ingin menyampaikan hal-hal yang masih dalam proses penyelidikan, karena ini justru akan menjadi bertambah liar ya spekulasi yang timbul. Jadi di sini penyidik tidak ingin mencari panggung, tetapi kita juga ingin fokus agar masalah ini cepat dapat diselesaikan. Karena jujur saja saya sebagai
mantan penyidik ini kalau satu kasus ini menggantung lama, besok pagi sudah datang kasus-kasus lain yang harus ditangani. Betul, pasti akan menumpuk lagi begitu ya? Akan mempengaruhi juga kecepatan mengungkap kasus karena kan kejadian kriminalitas itu tidak hanya 1-2 tapi bisa satu hari bisa puluhan bahkan bisa ratusan yang harus ditangani. Ini kita berharap tentu kepada polisi, profesionalis polisi, penyidik bisa dengan cepat membuka, mengurai teka-teki apa yang terjadi dengan peristiwa pembunuhan putra politisi PKS yang terjadi di Cilegon, Banten. Baik, terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna dan juga Pak Ito Sumardi, mantan Kabareskrim periode 2009-2011 telah berbagi perspektifnya dan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Mbak Hanifah, Pak Ito. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.